Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara khusus tentang aplikasi FOSViewer. Pada video ini saya tidak menjelaskan penggunaan FOSViewer, tetapi lebih pada pengenalan aplikasi FOSViewer. Aplikasi FOSViewer adalah software untuk review artikel untuk penelitian kepustakaan yang difokuskan pada pemetaan dan visualisasi jejaring dan klasterisasi tema, topik, isu, autor, dan afiliasi penulis atau peneliti berdasarkan penelitian terdahulu. Itu sahabat semuanya definisi singkat tentang FOSViewer. Kata kuncinya adalah FOSViewer adalah aplikasi untuk review artikel. Dalam hal ini membantu kita memetakan dan memvisualisasikan data. Fungsi FOSViewer itu diantaranya membuat pemetaan dan memvisualisasikan tema, topik, autor, dan lain-lain berdasarkan jejaring data atau berdasarkan artikel dan jurnal yang menjadi objek dalam penelitian kita masing-masing. Termasuk juga dalam penulisan artikel review paper yang terkait dengan bidang atau topik penelitian yang kita pilih, sahabat semuanya. Selanjutnya, manfaat FOSViewer, sahabat semuanya, diantaranya membantu kita mencari topik untuk diteliti, topik penelitian, sahabat semuanya. Kalau sahabat semuanya ingin mencari topik penelitian, salah satunya bisa menggunakan cara atau bantuan aplikasi FOSViewer. Nah, nanti ketika kita dapat data dari FOSViewer, kita akan mendapatkan ya topik-topik yang bisa kita kaji lebih lanjut pada penelitian kita berikutnya. Begitu sahabat semuanya. Kemudian yang kedua, membantu kita menentukan novelty atau kebaruan penelitian. Nah, sahabat semuanya, data dari FOSViewer juga bisa membantu kita untuk menentukan kebaruan penelitian yang hendak kita lakukan, yang hendak kita kerjakan. Begitu sahabat semuanya. Tentu itu bukan satu-satunya cara dalam menentukan kebaruan atau novelty penelitian. Hanya saja aplikasi FOSViewer ini sedikit membantu dan meringankan kita untuk menentukan novelty dan kebaruan penelitian, sahabat semuanya. Yang terakhir adalah membantu kita merumuskan konsep model peta jalan penelitian. Nah, biasanya konsep model peta jalan penelitian ini juga menjadi bagian dari temuan penelitian dalam penelitian kepustakaan atau dalam paper, review paper, sahabat semuanya. Selanjutnya, sahabat semuanya, data yang dibaca oleh FOSViewer. Sahabat semuanya, tidak semua data bisa dibaca oleh FOSViewer, hanya beberapa data saja. Di antaranya adalah dataset dalam bentuk RIS, Research Information System, dan CSV, separate value yang bersumber dari Scopus, Dimension, Web of Science, atau PubMed, dan atau sumber-sumber lain yang bisa diakses atau bisa digunakan untuk analisis dengan FOSViewer, sahabat semuanya. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan secara khusus bagaimana mendapatkan data RIS dan CSV dari database Scopus. Saya akan menjelaskan secara teknis, secara detail, sahabat semuanya.
Berikutnya sahabat semuanya, ada 3 jenis visualisasi data dari aplikasi Force Viewer. Satu, network visualization. Nah, ini data terkait dengan jejaring cluster topik. Nah, tampilan data jejaring topik pada Force Viewer itu ditampilkan secara visualitatif ya, yang mempermudah kita untuk membaca, memahami data-data tersebut. Yang kedua, overlay visualization. Data ini terkait dengan tren publikasi, terkait dengan perbedaan kategorisasi indeksasi atau SCR suatu jurnal yang bisa membantu kita untuk menganalisisnya secara baik dalam penelitian kepustakaan atau dalam review paper. Yang ketiga, density visualization. Data ini menggambarkan data visual yang terkait dengan topik atau author atau tema penelitian yang menunjukkan kepadatan dan atau sebaliknya tidak menunjukkan kepadatan terhadap topik, author dan lain-lain itu. Nah, data ini membantu kita untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa terdapat beberapa topik atau tema atau author atau dan lain-lain itu yang sudah atau yang dominan atau belum dominan dalam kajian yang terkait dengan topik penelitian kita masing-masing, sahabat semuanya. Secara detail dan secara jelas akan saya jelaskan pada video berikutnya terkait dengan penggunaan Force Viewer, sahabat semuanya. Berikutnya adalah jenis analisis data Force Viewer, sahabat semuanya. Di antaranya adalah analisis data co-authorship. Ini tentang jejaring penulis, kemudian co-occurrence terkait dengan jejaring kata kunci dalam topik penelitian kita. Lalu ada citation terkait dengan jejaring citasi artikel, kemudian ada bibliographic coupling. Ini terkait dengan jejaring author, kemudian citasi dan seterusnya, dan yang terakhir co-citation. Ini adalah jejaring citasi pada berdasarkan referensi, berdasarkan author, berdasarkan dokumen, sahabat semuanya. Sahabat semuanya, terkait dengan jenis analisis data Force Viewer ini, sekali lagi saya akan menjelaskan secara detail, secara teknis pada video penggunaan Force Viewer. Baik, sahabat semuanya, secara detail terkait dengan analisis co-authorship ini saya uraikan pada slide ini, dan sebenarnya sekilas sudah saya jelaskan tadi, yaitu analisis keterkaitan antara penulis, sahabat semuanya, keterkaitan atau jejaring antar penulis. Analisis co-occurrence, keterkaitan antar kata kunci, sahabat semuanya. Analisis citation, analisis citasi berdasarkan artikel, sumber, penulis, organisasi, dan negara, sahabat semuanya. Yang selanjutnya analisis bibliographic coupling, analisis jejaring referensi berdasarkan artikel, sumber, penulis, organisasi, dan negara. Dan selanjutnya adalah analisis co-citation, analisis jejaring citasi berdasarkan referensi, sumber, dan author yang disitasi. Sahabat semuanya, terkait dengan penggunaannya, terkait dengan bagaimana melakukan analisis data dengan Force Viewer, bagaimana menampilkan data-data yang saya sampaikan tadi, diantaranya data network, data overlay, data density, bagaimana analisis
seperti analisis citation, kemudian co-citation, kemudian apalagi tadi data bibliometrik, coupling, dan data lain-lainnya. Begitu. Akan saya jelaskan secara detail pada video berikutnya. Demikian sahabat semuanya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.